Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Nurlaila dengan NIM 2102472. Kali ini saya akan membahas mengenai konsep landasan pendidikan, landasan religius pendidikan, landasan filosofis pendidikan, dan landasan psikologis pendidikan. Untuk pokok pembahasan pertama mengenai dasar konseptual landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Landasan pendidikan dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada landasan religius pendidikan, yang kedua ada landasan filosofis pendidikan, yang ketiga ada landasan yuridis pendidikan, dan yang keempat ada landasan ilmiah pendidikan. Yang tergolong dalam landasan ilmiah pendidikan antara lain landasan psikologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, dan lain sebagainya. Fungsi landasan pendidikan untuk seorang tenaga pendidikan memberikan dasar rujukan konseptual dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan yang dilaksanakannya. Dengan kata lain, fungsi landasan pendidikan adalah sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Pokok pembahasan selanjutnya mengenai landasan religius. Landasan religius yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan. Misalnya, bagi penganut agama Islam, landasannya bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Jika dikaji secara intensif, sebenarnya landasan religius mengacu pada pendidikan agama yang bertajuk Akhlakul Karimah. Landasan religius ini sangat penting dalam pendidikan karena negara kita adalah negara yang mengakui adanya Tuhan, sebagaimana bunyi Pancasila, pertama, Tuhanan Yang Maha Esa. Agama merupakan faktor yang penting sebagai pedoman hidup bagi manusia yang telah memberikan petunjuk tentang berbagai aspek kehidupan termasuk pembinaan atau pengembangan mental yang sehat. Sebagai petunjuk hidup bagi manusia dalam mencapai mentalnya yang sehat, agama menurut Syamsul Yusuf berfungsi sebagai pemelihara fitrah, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan. Pokok pembahasan ketiga mengenai landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Jenis-jenis landasan berdasarkan aliran filsafat ini antara lain adalah yang pertama itu ada landasan filsafat pendidikan idealisme. Para filosofis idealisme mengklaim bahwa realitas hakikatnya bersifat spiritual daripada bersifat fisik, bersifat mental daripada material. Tujuan dari landasan pendidikan ini untuk pembentukan karakter, pengembangan bakat insani, dan kebijakan sosial. Yang kedua ada landasan filsafat pendidikan realisme. Para filosofis realisme umumnya memandang dunia dalam pengertian materi dan hakikat manusia terletak pada apa yang dikerjakannya. Tujuan dari landasan pendidikan ini untuk menyesuaikan diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Yang ketiga ada landasan filsafat pendidikan pragmatisme. Pragmatisme anti metafisika, suatu teori umum tentang kenyataan tidaklah mungkin dan tidak perlu. Kenyataan yang sebenarnya adalah kenyataan fisik, plural, dan berubah. Yang keempat itu ada landasan filsafat pendidikan nasional. Landasan filosofis pendidikan nasional adalah Pancasila, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Pembahasan yang selanjutnya itu mengenai landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari studi ilmiah dalam bidang psikologi yang menjadikan titik tolak studi dan praktek pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang ilmu pendidikan yang dipengaruhi oleh perkembangan dan hasil-hasil penelitian psikologi yang bertolak dari asumsi bahwa pendidikan ialah hal ihwal individu yang sedang belajar. Ada 3 prinsip umum perkembangan individu, yaitu perkembangan setiap individu menunjukkan perbedaan dalam kecepatan dan irama. Yang kedua ada perkembangan berlangsung relatif teratur. Yang ketiga ada perkembangan berlangsung berangsur secara bertahap. Berdasarkan perkembangan individu, tenaga kependidikan memerlukan ilmu pendidikan yang cocok dengan tingkat perkembangan usia. Bagi anak-anak, pendidikan dikenal dengan istilah pedagogi. Bagi dewasa, pendidikan dikenal dengan istilah andragogi. Sedangkan bagi lanjut usia, pendidikan dikenal dengan gerogogi.
Pola belajar dipengaruhi oleh guru dalam mengajar. Oleh karena itu, ada teori yang digunakan guru dalam mengajar, yaitu teori belajar kognitivisme, teori belajar behaviorisme, dan teori belajar humanisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.